Bapak, Ibu, jemaat, serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini, kami pula ingin menyampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Pemahaman Alkitab akan dilaksanakan secara hybrid pada hari Kamis 7 Maret pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Injil diberitakan oleh Paulus yang akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Yang kedua, GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Seroja akan mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 dan 16 Maret 2024. Bapak Ibu dapat melihat informasi lebih lanjut pada warta jemaat online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Bapak, Ibu, mohon perhatian sejenak mengenai amplop persembahan kasih. Nanti amplop persembahan kasih ini dimasukkan pada tanggal 31 Maret. Jadi di bawah memang disediakan supaya Bapak Ibu dapat mengambil amplop tersebut untuk mempersiapkan dengan baik dan dimasukkan nanti pada tanggal 31 Maret. Jadi bukan di kebaktian setiap minggu. Ya, ini untuk kegiatan aksi penyangkalan diri buat Bapak Ibu semua supaya bisa memberikan persembahan pada saat nanti pada tanggal 31 Maret sebagai aksi penyangkalan dirinya. Nanti kalau bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop ini, nanti penatua akan keliling pada saat persembahan untuk membagikan amplop yang buat persembahan hari Minggu. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kemarahan dalam Cintanya akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Suatami Suteja. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga dengan menyalakan sebuah lilin. Suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati arti cinta Yesus bagi umat-Nya. Kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut Dia menjagamu. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut Dia menjagamu. Umat terkasih, cinta kasih Tuhan telah merengkuh, menyelamatkan dan menyucikan kita. Ia hadir di sini saat ini. Mari tundukkan hati menghadap Dia. Kami siap sembah sujud kepadanya. Jemaat undang berdiri. Ya Allah, kasih-Mu besar
lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat kekasih, kemarahan acap kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan bersifat negatif. Hari ini kita akan belajar untuk melihat kemarahan dari sisi yang berbeda. Kemarahan Yesus semata-mata dilakukan karena cinta kasih-Nya. Ia tidak suka pada ketidakadilan. Ia gusar terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mari kita renungkan, apakah kita pun marah saat ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Apakah kita hanya berdiam jika ada hal-hal yang salah dan menyimpang? Apakah kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam cinta kasih Allah? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, sungguh besar cinta kasih-Mu bagi kami. Namun, terkadang kami mendukakan hati-Mu melalui sikap hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah marah-Mu menghukum kami, melainkan kasihanilah kami yang berdosa ini.
Ajarlah kami untuk menjaga hidup kudus dan menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Jemaat Tuhan yang telah mengaku dosa, bagi kita yang mengaku dosa dan mohon pengampunan, terimalah berita anugerah menurut Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga yang mengatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah lah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia,
dengan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota. Berkata ku sedia, Dialah juru selamatku, kawan yang tak bertara, pembawa damai yang penuh disuruh Allah Bapa. Pergilah kau hai anakku, terimalah di pundakmu akibat dosa dunia, bebaskanlah manusia dari hukuman dan celah. Engkaulah penebusnya. Ya Bapa, aku hamba-Mu, yang Kau pesan ku tangguh. Sabda-Mu niat hatiku, dan maksud-Mu ku sanjung. Oh kuasa kasih tak terperi, yang maha kuasa memberi putranya yang tercinta. Kasih ilahi yang kudus, ke dalam maut Kau tembus. Kuasa-Mu tak terhingga. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang berfirman, yang berkenan menyatakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Inilah jemaat-Mu, kami telah berkumpul dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Firmanilah kami, naungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, dan lebih daripada memahami kehendak-Mu, mampukanlah kami juga untuk melakukan di dalam hidup kami, menjalani di dalam perjalanan kami apa yang berkenan kepadamu. Bapa di sorga, kuduskanlah kami semua yang siap untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengar. Buat kemuliaan nama Bapa kami pohonkan doa ini. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-17.
Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian sabda Tuhan. Agung, agung, karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Agung, agung, karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemahnya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung, karyamu
bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Tauratmu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titahmu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu, yang berpegang teguh pada Tauratmu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus untuk hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi memandang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kemarahan. Dengan kemarahan dalam cintanya. Pernah kita marah? Anda marah? Saya marah? Saya yakin semua kita pernah marah. Marah dalam cinta Tuhan kah? Atau marah dalam kebencian kita pada seseorang? Saya khawatir ketika kita marah, kecenderungannya kita marah dalam kebencian, kejengkelan, rasa sakit hati. Kalau dipikir-pikir, kita bisa marah terhadap siapapun dengan marah di dalam hati. Enggak diperlihatkan marahnya. Marahnya disembunyikan. Bisa cemberut atau bisa tersenyum. Padahal lagi marah. Marah dengan tetap mau bertemu dengan orang kepada siapa kita marah, atau menghindar
marah dengan mengucapkan kata-kata pedas, tajam, tapi sesaat marahnya. Tapi bisa juga bicara dengan kata-kata yang manis, tapi marahnya berkepanjangan. Karena ada rasa dendam di dalam diri kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang Yesus yang marah. Yang disaksikan oleh Injil Yohanes bahwa menjelang hari raya Paskah yang waktu itu dirayakan sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, Yesus pergi ke bait Allah. Di halaman bait Allah, Yesus menyaksikan para pedagang lembu, domba, merpati, juga penukar uang, memenuhi halaman bait Allah, sehingga keadaan halaman bait Allah tidak karuan. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari halaman bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka yang diperjualbelikan untuk kepentingan korban. Uang penukar untuk persembahan dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikan oleh Yesus. Kepada pedagang merpati, Yesus berkata, "Ambil semuanya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan." Dengan menemukan halaman bait Allah yang dijadikan tempat perdagangan yang penuh kecurangan, itulah yang membuat Yesus marah. Karena itu pula Yesus menyucikan bait Allah dengan tindakan yang orang-orang Yahudi tidak paham akan tindakan mereka yang sewenang-wenang. Kemarahan Yesus yang bukan menyakiti para pedagang yang ada dan merusak suasana di sekeliling bait Allah. Yesus marah karena cintanya kepada Allah Bapa dan cintanya kepada sesama orang-orang yang berkumpul di bait Allah. Yesus mau menertibkan, merapihkan, dan menguduskan bait Allah supaya di tempat ibadah itu boleh ada kekhususan, menjadi tempat ibadah yang layak. Namun hal itu tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi di sana, sehingga mereka bertanya kepada Yesus, hak apa yang Yesus punya sehingga melakukan semua itu? Mereka menantang Yesus dan minta tanda apa kuasa Yesus sehingga dia bertindak seperti itu. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kemarahan Yesus di halaman bait Allah? Kemarahan karena cintanya pada Allah, cintanya yang mau hidup sesuai firman Allah, cintanya yang mau mengubah sikap yang salah dari orang-orang yang ada di sana. Apa yang dapat kita pelajari? Ada banyak hal,
yang dapat kita pelajari. Tapi sedikitnya 3 hal akan saya kemukakan dalam khotbah pagi ini. Yang pertama, kalau marah, saudara-saudara, yang tadi sudah saya katakan, kita semua pasti pernah marah. Kalau marah, jangan sembarangan. Jangan asalan. Kalau marah, kita harus punya alasan mengapa kita marah. Kalau emosi yang mendorong kita marah, pikir mengapa emosi itu muncul. Tanyakan sebagai upaya kita mengontrol diri, mengontrol amarah kita. Yang kedua, kalau marah, kita harus berani membicarakan penyebabnya dengan mereka. Kepada siapa kita marah secara bertanggung jawab. Berani mengemukakan alasan yang mendorong kita menjadi marah. Alasan berdasarkan firman Allah, agar yang bersangkutan kepada siapa kita marah paham bahwa menurut keyakinan kita ada yang tidak beres, yang harus diperbaiki. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus melontarkan amarahnya bukan karena benci pada orang-orang yang ia hadapi, tapi karena cintanya kepada Allah Bapa di sorga dan cintanya kepada umat yang berkumpul. Yesus mau mengubah pola pikir dan pengguna bait Allah yang salah sesuai dengan kehendak Bapa, supaya pola pikir mereka kembali menjadi pola pikir yang bertanggung jawab, yang mengambil keputusan dengan mempedulikan, memperhatikan firman Allah. Berarti saudara-saudara, kalau kita marah, kita harus punya alasan untuk dibicarakan dengan orang yang perlu tahu mengapa kita marah. Untuk bisa mengatur diri dalam 3 hal tadi, kita butuh kebijakan. Kebijakan yang perlu kita minta dari Allah. Kebijakan untuk memahami persoalan yang seharusnya kita pegang. Kebijakan yang memampukan kita melakukan yang baik untuk diri kita dan untuk sesama. Kebaikan yang didasarkan pada cinta kasih Allah, berdasarkan keadilan, kejujuran. Amarah Yesus membuat banyak orang Yahudi di saat itu menjadi gusar, menjadi marah, sangat marah. Khususnya ketika Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah ini. Dan ia akan membangunnya dalam 3 hari. Berita yang mengejutkan dan tidak mereka pahami. Namun bila membaca berita itu lebih lanjut, ada hal penting untuk kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita sebagai orang beriman
mau memuliakan Allah, ingatlah akan apa yang Yesus perbuat, yaitu Yesus rela mati dan bangkit di hari ketiga. Hal inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan mengatakan runtuhkan bait Allah dan ia akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Berita yang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi. Bait Allah yang dibangun dalam 46 tahun disuruh dirobohkan dan akan dibangun kembali dalam 3 hari. Mereka tidak paham bahwa perkataan Yesus itu bukan dalam arti harafiah. 3 hari yang dimaksud Yesus adalah urusan yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitannya yang akan terjadi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mereka yang tidak paham akan apa yang Yesus katakan, bukannya bertanya kepada Yesus apa maksud bicara Yesus, tapi mereka melawan dan membantah. Saudara-saudara, karena itu bagi kita kalau ada firman Allah, kehendak Allah yang tidak dan kurang jelas bagi kita, jangan kita diamkan atau jangan berkomentar atas firman itu semau kita, tapi tanyakan dan minta penjelasan pada Yesus. Lakukan hal itu supaya kita memahami firman Allah untuk kita jadikan dasar pemikiran. Pemikiran kita hendaknya semaksimal mungkin didasarkan pada firman Allah yang perlu kita tanyakan ketika tidak jelas dan belum jelas bagi kita. Saudara-saudara, perlu selalu diingat. Boleh marah? Boleh. Yesus juga marah. Tapi jangan marah sembarangan. Juga jangan diam jika ada yang berlawanan dengan kehendak Allah. Minta pada Allah supaya kita mampu marah secara bertanggung jawab. Minta pada Allah kemampuan untuk mampu menyatakan kebenaran kehendak Allah dengan cara yang baik. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, Yesus marah, bukan sembarang marah. Yesus marah karena ia mau taat pada kehendak Bapa. Yesus marah karena mau melakukan firman Bapa. Yesus juga marah karena mau menyadarkan orang-orang Yahudi yang berkumpul di bait Allah bahwa ada yang tidak beres dari tindakan mereka dalam memanfaatkan bait Allah. Yesus marah karena mau mengubah keadaan bait Allah yang porak-poranda. Yesus mau mengubah supaya bait Allah menjadi rumah Bapa dan rumah doa
yang kudus, yang layak untuk umat beribadah di sana. Jadi boleh marah, boleh, asal punya alasan dan dasar yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ketiga yang disebut okuli, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mari kita pahami dan sadari bahwa dalam hidup kita secara pribadi atau bersama dengan sesama, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah tempat kita bekerja, juga di gereja, bisa ada yang salah terjadi di antara kita. Tidak beres. Tapi kalau itu terjadi, jangan dibiarkan. Kalau kita sadar ada yang tidak beres, minta pada Tuhan supaya mata kita tetap terarah kepadanya dan dapat melihat apa yang tidak beres. Minta pada Tuhan supaya mata kita bisa melihat, membedakan yang benar dari yang salah. Mata kita bisa melihat sehingga kita bisa mengambil keputusan apa yang patut kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Saudara-saudara, untuk bersikap demikian, kita tidak bisa bekerja dengan kekuatan dan kebijakan kita sendiri. Sebagai gereja Tuhan, para orang percaya yang berdoa dan minta pada Yesus mata yang bisa melihat, hiduplah dengan keterbukaan dan kerendahan hati, dalam kejujuran untuk saling mengoreksi tingkah laku kita. Jadilah orang beriman yang siap mengubah dan diubah dari yang salah kepada yang benar. Siap meninggalkan yang tidak berkenan pada Tuhan dan hidup melakukan perkara yang sesuai dengan firman-Nya. Hari ini, Minggu Prapaskah ketiga, di hari ini kita diingatkan bahwa Yesus siap menderita dengan mengorbankan dirinya buat keselamatan kita. Apa yang harus kita buat? Mari kita bersyukur. Mari kita syukuri pengorbanan Yesus. Bukan cuman bersyukur di mulut, tapi bersyukur dengan hidup sebagai hamba-hambanya yang siap melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Lakukan yang baik untuk kebaikan diri kita dan sesama selaku umat Bapa, umat Allah. Yakinlah bahwa dengan mata yang mampu melihat Yesus, mampu membedakan yang baik dari yang buruk, membedakan yang benar dari yang salah, dan berani mengatakannya secara bertanggung jawab.
juga mau mendengarkan bila ada yang menegur kesalahan kita. Kita boleh mengalami yang indah dari Tuhan. Jangan tersinggung kalau ada orang yang menegur kepada kita. Apalagi marah karena kita diingatkan akan kesalahan kita. Daripada marah, berterima kasihlah kepada orang yang mengingatkan salah kita. Berterima kasihlah kepada orang yang mengingatkan kesalahan kita. Mengingatkan kita untuk hidup menurut cinta Allah, cinta Yesus. Tanpa ada yang mengingatkan, kita bisa tersesat lebih jauh. Kita bisa terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih besar. Saudara-saudaraku, semoga Minggu Prapaskah ketiga hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus marah, tapi tidak sembarangan marah. Yesus marah buat kebaikan kita. Yesus marah supaya kita jadi umat-Nya yang sadar akan apa yang patut kita jalani dan apa yang harus kita tinggalkan. Yesus marah, syukuri, sebab itu buat kebaikan kita. Amin.
precious blood covered it all. Oh, the blood covered it all. Blood has no boundaries since they paid in full. Jesus knew in the beginning that man would surely fall. I'm glad the Savior's precious blood covered it all. Jesus knew in the beginning that man would surely fall. I'm glad the Savior's precious blood, yes, it was His precious blood, covered it all. Cover it Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, yang memberi kami hidup sampai pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu. Dan karena terima kasih itu, kami mau berdoa untuk sesama kami, umat-Mu yang sakit, yang di dalam pergumulan. Umat-Mu dimanapun mereka berada, yang hidup dengan mengalami kesulitan, kepahitan. Mampukan supaya kami boleh bersyukur dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit. Mampukan kami melihat tangan-Mu, pemeliharaan-Mu di balik segala yang sukar dan sulit. Bapa di sorga, kami berdoa pada pagi hari ini, di dalam kami menghadapi kegiatan Paskah, tolong supaya kami boleh memahami arti Paskah, memahami arti kemenangan Yesus, dan mampukan kami hidup di dalam kemenangan Yesus. Sehingga di dalam segala keadaan kami boleh tetap bersuka cita, boleh berharap dan bersandar kepada pemeliharaan-Mu. Bapa, kami juga mengalami karena keadaan alam, keadaan cuaca, kami berdoa buat banjir yang dialami di banyak tempat.
Tuhan, tolonglah supaya kami bijaksana di dalam mengatur hidup ini. Kami berdoa, tolonglah supaya kami boleh mengatasi kesulitan yang ada dengan berharap akan pertolongan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur untuk hasil pemilu. Kami bersyukur untuk keberadaan bangsa kami. Mampukan supaya ada keamanan di dalam kehidupan kami selaku bangsa. Tuhan, tolong supaya ada keamanan dalam kehidupan bangsa-bangsa dan negara-negara. Khususnya kami juga berdoa untuk negara Israel dengan tetangganya yang tidak damai. Biarlah Tuhan menolong perdamaian dunia, perdamaian di dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau berkenan menopang kami dengan kuat kuasa-Mu, menopang kami sehingga kami boleh hidup dengan terarah kepada kehendak-Mu. Campur tanganlah dengan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai persekutuan di dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup setia di jalan-Mu dan kami boleh mengalami kuasa-Mu. Dan kami melalui pengalaman hidup kami yang menyenangkan dan kurang menyenangkan menjadi umat-Mu yang semakin dekat padamu, semakin memahami kehendak dan rencana-Mu. Bapa dalam sorga, sertailah kehidupan kami dalam berjemaat, sertai gereja-Mu di mana-mana tempat, sertai kami dan mampukan kami hidup bersandar padamu. Kami mau menyerahkan hidup kami di pekan yang baru ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Berilah kami iman yang teguh, keyakinan akan kehadiran-Mu sebagai Allah, pencipta dan pelindung kami. Kami serahkan doa kami untuk Kau kabulkan ya Bapa, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat
berikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tata maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Pakailah persembahan ini untuk mewujudkan kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus menyucikan bait Allah, Ia pun menyucikan hidup kita sebagai bait-Nya. Ia menghendaki kita untuk menjaga kekudusan dengan terus mengarahkan hidup kepadanya. Kini wartakanlah kabar keselamatan dan nyatakanlah cinta kasih-Nya pada sesama yang kita jumpai. Menyusuplah dosa, telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan, manusia fana, diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah
jalan, tetaplah ke depan. Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Tergulinglah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi, kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tetaplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dan memampukanmu untuk senantiasa hidup dalam kekudusan serta menghadirkan cinta kasih Allah dari sekarang sampai selamanya. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Setiap pagi dimulai dengan janji baru. Hari ini istimewa. Anakku berjanji untuk mengurangi jam bermain game sebagai aksi penyangkalan dirinya di tahun ini. Dia memilih fokus belajar untuk ujian yang akan datang. Saya tidak hanya bisa menyaksikannya, tapi sebisa mungkin saya juga memberi dukungan agar tekadnya dalam menjalani APD dapat dilakukan dengan baik. Saya tahu bahwa tidak mudah baginya meninggalkan video game, tapi saya yakin dia bisa. Bukan hanya tentang mengubah rutinitas, ini tentang menumbuhkan kepercayaan dan menemukan hakikat sejati saat mau ikut berpartisipasi dalam aksi ini.